Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan bersama saya saat ini telah ada dua narasumber. Jadi kita akan berbicara mengenai pencegahan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia, tentunya lebih khusus di Sulawesi Utara. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama adalah Ketua FKPT Sulawesi Utara, Bapak Max Togas, Sarjana Hukum. Halo Tribuners. Dan yang kedua adalah staf khusus Gubernur Sulawesi Utara, sekaligus juga Kabid Pemuda dan Pendidikan, Bapak Dr. Ma'mun Jafara. Ya, halo Tribuners. Sekali lagi para Tribuners, pada kurang lebih setengah jam mendatang atau mulai saat ini kita akan berbincang-bincang soal mengenai apa yang dimaksud dengan radikalisme, paham radikalisme, terorisme, dan bagaimana pencegahan yang dilakukan di masyarakat, di berbagai elemen masyarakat. Dan untuk menyingkat waktu, saya akan langsung bertanya kepada Ketua FKPT Sulut. Tentu sebelum kita mulai, saya kira Ketua FKPT Sulawesi Utara, Pak Max Togas, boleh menjelaskan ke pemirsa atau ke Tribuners apa sih sebenarnya paham radikalisme ini, terorisme, dan FKPT sendiri mungkin perlu dijelaskan karena banyak orang di tataran bawah belum mengerti ada FKPT, ada BNPT. Silakan, boleh dijelaskan Pak Ketua. Ya, pertama-tama kita harus memuji syukur pada Tuhan karena kita ini masih di dalam lingkup kekuasaan daripada Tuhan untuk bisa beraktivitas. Selamat Idul Fitri juga. Pertama-tama selamat Idul Fitri buat teman-teman kita juga, Tribuners, dan pada seluruh warga masyarakat yang merayakannya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahiran batin. Buat teman kami Pak Dokter Ma'mun, selamat. Terima kasih. Dan tentu saja kita juga bersyukur bahwa pada kegiatan-kegiatan aktivitas keagamaan yang baru lewat, tidak ada hal-hal yang mempengaruhi kondisi stabilitas keamanan, ya, terutama kami yang memang melaksanakan kegiatan pencegahan seperti ini. Kami selalu berharap untuk tidak akan ada terjadi hal-hal yang kemudian bisa mengacaukan situasi dan kondisi yang ada di perayaan-perayaan besar keagamaan. Dan sebagaimana yang dipertanyakan tadi oleh Pak Aswin, jadi yang dimaksud oleh radikalisme dan terorisme ini saya kira sudah banyak yang tahu bahwa definisinya, di mana radikalisme itu diartikan sebagai satu paham atau aliran yang menginginkan satu perubahan. Dalam hal ini perubahan sosial politik dengan cara kekerasan atau dengan sikap-sikap yang ekstrim, ya, untuk menginginkan satu perubahan-perubahan yang drastis seperti itu. Dan kalau definisi tentang terorisme, itu awalnya dari teror, ya. Itu bagaimana mereka menciptakan ketakutan, ya, kengerian atau kekejaman oleh sebagian golongan atau seseorang, ya. Jadi sehingga orang akan merasa sangat takut, ya. Dan teroris adalah orangnya yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut. Dan biasanya itu untuk tujuan-tujuan politik juga, ya. Kita lihat kondisi terakhir banyak hal-hal yang menginginkan hal yang seperti itu. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa terorisme itu adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai tujuan, terutama tujuan untuk perubahan satu struktur politik, baik dalam golongan atau kelompoknya itu sendiri.
Itu yang dimaksud dengan bagaimana kita melihat satu pemahaman tentang radikalisme maupun terorisme. Dan menyangkut BNPT itu sendiri adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang dalam hal ini dibentuk semenjak adanya kekhawatiran selalu melonjaknya radikalisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia, ya. Dan memuncak juga pada kejadian di Bom Bali pada waktu itu, ya. Sehingga akar permasalahan awal itu sudah terjadi dari kejadian yang terjadi di sana. Nah, Ini lewat sebentar lewat YouTube. sebetulnya Ini bukan kan berarti dari Orde Baru itu tidak ada hal-hal yang semacam itu, ya. live Facebook. Terjadi teror atau apa yang terjadi di zaman Orde Baru. Tetapi juga kemudian tidak terlalu masif. Nanti pada saat masuk reformasi, karena mungkin ada kebebasan-kebebasan tertentu yang tercipta, ya, sehingga akhirnya dia meletus pada saat bom Bali, ya, di Indonesia. Dan oleh karena itu maka pemerintah langsung dengan antisipasi peraturan atau melegitimasi bahwa Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 itu yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme, ya. Jadi oleh karena itu kami Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dibentuk pada kurang lebih 8 tahun yang lalu untuk membentuk atau membangun jejaring yang ada di daerah-daerah. Jejaring yang dimaksud adalah pada bidang pencegahan. Ya, jadi di dalam BNPT itu sendiri strukturnya ada 3 deputi di sana. Deputi 1 tentang pencegahan, deputi 2 tentang penindakan, dan deputi 3 tentang hubungan luar negeri. Nah, kami ada di deputi 1. Deputi 1, ya. Di deputi 1 itu kami ada di Direktorat Pencegahan dan Perlindungan. Nah, oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di daerah itu ditangani oleh FKPT, namun koordinasinya itu tetap diberikan legalitas oleh BNPT sesuai dengan SK nomor 55, ya, yang kemudian menjadi satu pedoman bahwa FKPT yang ada di daerah, terutama kami yang di Sulawesi Utara, itu disebut sebagai Satgas BNPT. Jadi hubungannya Satgas kami BNPT, dengan ya, hubungan BNPT seperti itu. hubungan kemitraan. Sehingga kami melakukan berbagai kegiatan terhubung dengan apa yang ditugaskan oleh pemerintah lewat BNPT, dan kami yang melaksanakan tugas yang dibawa itu diatur oleh FKPT. Nah, FKPT itu sendiri juga melakukan kegiatan-kegiatan program, perlu diingat ada hanya di dalam pencegahan saja, bukan penindakan. Kalau penindakan itu urusan dari pihak aparat kepolisian. Mungkin sebelum kita masuk ke program-program FKPT yang seperti kita tahu bersama, dari program FKPT kan ada kalau tidak salah ada 5 bagian nanti. Kita akan melihat akan film pendek, ya, film pendek terkait dengan paham radikalisme atau terorisme. Dipersilakan. Orang-orang bilang ini bunuh diri. Gimana tanggapan antum? Tidak, itu bukan bunuh diri. Yang namanya bunuh diri itu pasti orang yang putus asa. Sedangkan saya nggak putus asa. Saya hanya mengharap surganya Allah, mengharap 72 bidadari yang telah janjikan oleh Allah surganya. Dan ini ada cara yang takuti oleh musuh, dan cara yang sangat merugikan mereka dan mengejutkan mereka, sehingga mereka merasa aman, merasa takut akan amaliyat ini.
Jadi ini bukanlah bunuh diri. Dan sanalah mahar saya no. Nah, maharnya no untuk bidadari. Oh, mahar no. Soalnya 2 hotel itu ya. Mahar ya. Oke. Mahal banget. Mahal, ya bunuh bidadari harus diberikan. Nah, 2 miliar. Bangunan. Ya, sekali lagi ini bukan bunuh diri. Tapi ini adalah perintah yang hukumnya sudah fardu ain. Karena barang siapa yang meninggalkan hukum yang hukumnya fardu ain, maka dia berdosa besar. Ya. Jadi itulah Tribuners, kita sudah menyaksikan tadi. Mungkin Ketua FKPT Sulut Pak Max boleh menjelaskan ke Tribuners kira apa sebenarnya ini film pendek tadi? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melihat akar persoalan ketika kemudian ada kejadian-kejadian yang memunculkan kegiatan radikalisme dan terorisme tersebut. Nah, anak ini terpapar dengan hal-hal yang menuju pada kegiatan radikal. Namun dia kemudian merasa bahwa apa yang dia akan lakukan itu akan memberikan dampak positif buat dirinya dalam rangka ya ditinjau dari hal keagamaan gitu. Sehingga dia merasa bahwa apa yang dia ikuti itu sudah benar. Padahal sebetulnya dia sudah termasuk dalam orang-orang yang sudah terpapar radikalisme. Nah, memang ada tipologi kelompok radikal yang kemudian memberikan pemaparan ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang kemudian akhirnya masuk pada anak-anak muda terutama, ya, milenial ini. Yaitu pertama ada radikal gagasan, radikal tentang milisi, radikal separatis, radikal premanisme, radikal-radikal lainnya, dan radikal yang paling parah yaitu radikal teroris. Nah, itu tipologi ya. Jadi yang harus kemudian kita harus lihat kondisinya dari film atau film pendek tadi, kita sebagai orang tua harus benar-benar memperhatikan anak-anak ini. Karena banyak anak-anak kita ini yang sudah kemudian mendengar dari ajaran-ajaran, ya kita bisa kata itu tersesat memang. Ya, ya. Karena kalau kemudian dia menganggap itu adalah hal yang benar, padahal membunuh manusia dengan cara yang tidak wajar ya, sangat sadis bahkan. Ya. Dia melakukan pengeboman di JW Marriott dan dia merasa dia akan ketemu kalau dia mati dan akan ketemu dengan bidadari di sana ya. Nah, seperti itu yang kemudian yang dimunculkan. Ya, saya berpindah karena ini ada juga narasumber yang satu, ada Dr. Makmun. Dr. Makmun ini adalah staf khusus Gubernur bidang pengembangan sumber daya manusia dan pencegahan radikalisme dan terorisme. Untuk itu mungkin saya ingin bertanya, Dr. Makmun, ke depan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Makmun untuk mengisi, ini ada kekosongan kan, bagaimana generasi muda ke depan, karena Dr. Makmun juga kan kabid pendidikan ya, kabid pemuda. Jadi kira-kira apa target yang akan dilakukan nanti terkait dengan generasi muda ya, secara khusus terkait dengan bagaimana supaya mereka tidak tersesat di jalan yang salah memang ya, dan tersesat salah, bagaimana mereka tidak terkait dengan paham radikalisme. Dan tentu targetkan ini pengembangan sumber daya kan sangat luas. Jadi kira-kira bagaimana, dokter? Terima kasih kepada pemirsa semua yang ada. Perlu saya sampaikan dulu seperti yang disampaikan ketua tadi mengenai film tadi. Film tadi. Mungkin ketua masih agak hati-hati untuk menjawab. Tapi kalau saya menjawab secara apa adanya, bahwa Indonesia ini lagi terpapar juga kalau tidak cepat kita mengantisipasi. Anak ini sudah tidak ada agama lah yang berbicara tentang bunuh-membunuh.
Jadi di sini disampaikan bahwa dia akan ketemu dengan 70 bidadari. Ini kan salah. Ini membawa ajaran agama Islam seakan-akan agama Islam itu salah. Maka akan terjadi kebencian, maka akan terjadi radikalisme, ini tidak boleh terjadi. Hanya karena membawa ayat-ayat agama, ayat-ayat dalam ajaran Islam, tapi padahal salah itu. Masa orang membunuh dapat ketemu 70 bidadari, itu hal tidak mungkin. Dan dibuat secara baik. Dan malahan kalau saya lihat secara psikologisnya dari Bu, ini udah ada gangguan jiwa. Kejiwaan. Tapi saya dengar informasi waktu saya kasih materi di Kodam tentang terorisme juga, bapaknya sekarang sudah kawin, ada di Sangir sekarang. Bapaknya Di Sangir. ada di Sangir. Itu saya tahu. Jadi ini. Kemudian berangkat dari hal ini, maka ada satu terbetik dalam hati saya bahwa wawasan kebangsaan Indonesia ini sudah mulai berkurang. Ya. Rasa nasionalisme bangsa ini lagi turun, Ya. terutama anak-anak mudanya. Mereka lebih menyukai Spiderman, Batman, ya kan? Naruto. Mereka lupa yang namanya Diponegoro, Pattimura, Walter Monginsidi, Ya. dengan tembakan tidak pernah mundur, tidak mau tutup mata, dan dia tidak akan jatuh ke belakang, jatuh ke depan. Ini adalah nilai-nilai kepahlawanan yang sudah mulai hilang. Nah, oleh karena itu, saya bercita-cita masuk dalam staf khusus, dipilih oleh gubernur, terima kasih oleh gubernur. Disinilah pengembangan yang akan saya bawa untuk generasi muda, baik tingkat SMA maupun akan mungkin kerjasama dengan KNPI. Iya. Nah, Bagi stakeholder ya, di Sulawesi Utara. Iya. dan itu kita akan bawa ke seluruh kabupaten kota. Kami akan turun bersama FKPT, bersama dengan ketua. Kita turun sama-sama. Kita sampaikan dan jangan mereka terpapar. Harus diakui pernah terjadi dulu yang namanya ATM. Akan diledakkan yaitu Ambon, Ternate, Manado. Kenapa gagal di Manado? Karena para terorisnya sudah tinggal 1 bulan nih di Manado. Sampai sempat masuk gereja lagi. Tahu nggak? Cuman karena mereka berpikir begitu harmonisnya di Manado, begitu menghargai satu dengan, tidak tegaklah mereka pulang. Itu disampaikan langsung oleh seorang teroris. Kenapa tidak jadi membom di Manado? Tapi kasus sebelum itu ada yang hampir meledak di Kentucky dan saya ada di situ. Kalau enggak saya tidak ada di sini kalau dia meledak. Jadi ini saya mau menyampaikan nanti kenapa tugas saya. Iya. Anggaplah ini adalah ibadah untuk meluruskan negeri ini. Ya. Terutama dari Manado, dari Sulut yang sebagai daerah toleransi terbaik. Daerah toleransi terbaik dan itu dari dulu ke dulu, dari zaman Pak Mangindaan. Dan ini adalah yang didapat kembali yang terbaik. Oleh karena itu saya ingin program saya sampai dengan tingkat SMA. Ya, kita akan turun. Jadi setiap sekolah itu kita akan pergi. Dan ini adalah ibadah. Saya perlu sampaikan ini adalah ibadah. Untuk orang tahulah. Ya. Jangan membunuh. Membunuh itu dosa. Malahan saya mengusulkan dalam setiap materi saya di mana saja atau di daerah lain. Saya bulan akan datang akan memberikan materi juga di Riau soal yang sama, yaitu marilah kita menjalankan agama masing-masing secara fanatik. Jangan fanatisme. Iya. Kalau dia fanatik pada agama masing-masing, maka negara ini aman. Tidak ada teroris, tidak ada radikalisme. Nggak perlu ada polisi kalau begitu ya. Oh, harus perlu ada tetap. Bahaya ya. Tapi kenapa harus menjalankan agama masing-masing secara fanatik? Kalau begitu mereka akan memahami betul tentang agama. Mereka pelajari bagaimana Injil, Al-Quran, Taurat secara benar.
maka tidak adalah kebencian-kebencian. Tidak ada kan agama mengajarkan kita membenci, membunuh, hanya karena kepentingan-kepentingan, termasuk kepentingan politik tentu. Contoh kalau pilkada, ini akan turun lagi. Ini yang menurunkan nilai-nilai nasionalisme bagi saya. Oleh karena itu, Pancasila ini menurut saya dia lagi dikepung. Ya. Dia lagi dikepung oleh paham radikalisme, terorisme, intoleransi, dan paham PKI yang mulai naik. Ini yang bahaya. Orang mungkin tidak sadar, tapi ini harus kita sadarkan. Nah, sejak dini. Tapi kemampuan saya mungkin hanya dari tingkat SMA dan pemuda. Sebenarnya kalau pemerintah mau harus dari tingkat SD. Ini dikembangkan lagi. Harus jujur, PMP sudah tidak ada, pelajaran Pancasila mulai dipinggirkan. Sedangkan itu adalah wawasan dasar negeri ini untuk membangun negara lebih baik. China hanya karena menjaga budayanya. Jepang menjaga budayanya. Dia pesat maju. Jangan tinggalkan budaya. Nah, terutama Kearifan lokal ya. Iya, kearifan lokal. Iya. Pancasila mulai terpinggir. Nah itu. Selalu saya bilang di mana-mana, Pancasila lagi berjalan di jalan yang gelap, licin, dan daerah kumuh. Oleh karena itu banyak kali Pancasila kena bisul-bisul kalau manusia. Dan kalau bisul itu meledak, berarti ada bom yang meledak di mana-mana. Ini yang harus kita Program saya banyak dan akan saya sampaikan, tapi akan turun mulai dari bulan depan. Kita akan turun terus. Jangan pernah capek untuk mencintai negeri ini. Itu yang saya pikirkan. Ini ada anggapan bahwa terorisme itu rekayasa. Kan ada anggapan yang sehingga mengendurkan itu seolah-olah kalau orang ikut dengan isu yang dikembangkan ini tentu akan banyak orang yang menjadi korban nanti karena menganggap bahwa ini rekayasa politik, ini bahan dari banyak hal yang membuat ini tidak benar. Pokoknya intinya ini rekayasa. Kira-kira bagaimana? Kalau bilang rekayasa itu kalau itu masalah politik. Wah, ini pengalihan berita. Iya. Oh, itu tidak benar. Karena radikalisme terorisme ini ada dan sudah ada bukti dan contohnya. Tapi yang saya heran akan mulai dibawa ke agama. Iya. ISIS katanya hanya karena ini persoalan agama Islam. Tidak. Di ISIS juga pun sesama muslim ditembak kalau tidak sepaham dengan ISIS. Ditembak. Kalau ada, saya yang tidak boleh putar filmnya gitu. Filmnya sadis. Sadis, ya. Sangat sadis. Malahan ada kepala orang jadi bola kaki. Dimainkan di sana jadi bola kaki. Ini sadisnya ISIS. Waduh. Oleh karena itu banyak yang mau katanya ke daerah sana mau mengikuti ISIS agar supaya mereka mati syahid, terjebak di sana. Ternyata tidak. Akhirnya mereka pulang dalam keadaan ketakutan dan untuk hidup mereka jadi baik ternyata tidak. Perempuan yang dibawa di sana dikawinkan, kalau tidak mau ditembak. Dan setelah itu perempuan begitu saja kalau sudah puas diceraikan. Ini tidak ada dalam ajaran Islam. Ini sama sekali tidak ada dalam ajaran Islam. Tapi dikonotasikan keluar bahwa Islam itu begini. Salah. Islam itu sangat lembut. Oleh karena itu, marilah paham-paham ini yang merusak agama. Iya. Pasti akan ada kebencian dari agama lain. Nah, akan jadi radikalisme lah di sini. Oleh karena itu, mari kita bersatu, kita mencintai negeri ini. Karena negeri ini dibentuk bukan hanya karena satu agama. Tapi memang di sini mayoritas Islam. Tapi pada waktu berjuang dulu, apakah ada pejuang waktu lagi berjuang pegang senjata? Kamu agama apa? Tidak ada. Dan semua berdoa pada agama masing-masing. Yang satu doa Bapa kami, yang satu dengan Al-Fatihahnya bertarung tembak. Tidak pernah melihat agama. Yang penting merdeka bangsa ini.
Ini yang mulai dilupakan. Tiba-tiba hanya raka. Biasanya orang yang punya kepentingan sesat, itu otaknya di bawah. Kualitasnya di bawah. Maka isu-isu politik ini yang dibawa. Agar dia supaya bisa naik. Iya. Padahal dia bodoh ini. Bego-bego. Bagaimana supaya dia naik dalam karir politik? Maka isu politik agama yang dibawa. Ini sangat salah. Sangat salah. Saya berangkat untuk menetralkan, meluruskan paham-paham ini agar supaya jelas bangsa ini kembali ke jalan yang benar. Jangan dibawa oleh orang-orang lain, ya kan? Karena ini memang sering jadi kalau pilkada memang isu agama muncul itu. Muncul. Ya, artinya jangan sampai tindakan kekerasannya yang menonjol. Di suara ini kan untuk menggait Sangat pengikut. muncul. Iya. Saya satu saat bawa yang namanya Andre Ang. Kami duduk bersila, saya sampaikan, kalau seandainya Andre Ang ini terlahir dari bapaknya Kiai, pasti dia haji. Tapi itulah Allah yang maha besar. Kalau Tuhan mau hanya satu agama, kun fayakun, jadi hanya satu agama. Tapi inilah kita banyak agama untuk toleransi. Nah, alhamdulillah semua mengerti. Ikut bawa juga ya Pak Wali Kota sekarang. Syukur-syukur terpilih toh. Terpilih. Sudah kasih selamat Pak Dokter. Dari kita berdoakan gitu toh. Nggak usah. Nanti mau cari muka di sana ya kan, minta jabatan atau apa ya sudahlah. Ya, yang penting kita idealis untuk berjuang dan mudah-mudahan dia bisa merubah negeri ini, Manado ini menjadi lebih baik. Konghucu pertama loh se-Indonesia. Betul. Dan itu bukti nyata bahwa Sulawesi Utara menerima dari tingkat toleransinya sangat tinggi. Khususnya Manado. Ya, ini contoh nyata kan hasil pilkada sudah memberikan nyata bahwa wali kota pertama Konghucu itu ada di Manado. Seluruh Indonesia. Ya itu sebabnya waktu saya ikut rapat kerja BNPT, FKPT di Jakarta, sempat kaget bahwa Manado itu ada di urutan kedua tertoleransi ya di Indonesia. Dan kemudian di dalam harusnya pertama dong ya. Ya lebih baik yang pertama. Namun kemudian ada yang kedua ya kita. Nah, mungkin untuk berikut menjadi tantangan agar supaya dia menjadi yang pertama gitu pertama, kan. iya. Kenapa dia harus dua ya supaya dia ada peningkatan. Iya. Nah, yang kedua, pada waktu itu juga saya sempat kaget bahwa ketika melihat mapping tentang lokasi terorisme di Indonesia, kami itu dinyatakan sebagai lokasi biru ya. Nah, di sini ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru. Kalau biru itu apa? Aman, sangat aman. Aduh. Ada hal yang kemudian saya terdetik langsung memberikan suara ke sana. Saya mengatakan bahwa apakah penelitian atau survei ini sudah benar, karena kami ya mungkin merasakan sendiri di Manado benih-benih seperti ini pernah muncul kan, dan bahkan apa yang disampaikan tadi Pak Dokter, kejadian sempat hampir meledak. Ya. Dan itu udah ada sekian kali percobaan-percobaan yang akan terjadi. Ada hal lain yang saya bilang ada tipologi dari radikal. Di Sulawesi Utara itu juga sering terjadi perkelahian antar warga ya. Dan kemudian kalau dulu sebelum teknologi medsos ini mulai bagus, dulu itu yang nama kampung-kampung tertentu itu agak radikal dari orang-orang. Ya kan, orang-orangnya sedikit ya mempunyai pemahaman-pemahaman yang agak keras ya. Ya saya tidak perlu sebutkan kampung atau daerah-daerah mana yang ada di Sulawesi Utara yang mungkin agak-agak keras ya. Tetapi hal-hal yang seperti ini yang saya bilang tadi masuk dalam tipologi kelompok radikal juga. Bahkan sekarang kalau kita bisa kata di daerah Papua itu KKB-nya sekarang itu sudah dinyatakan sebagai kelompok teroris juga. Ya, karena memang mereka melakukan hal-hal radikal bahkan terorisme ya. Nah itu. Sehingga ya bisa dikata kalau kemudian kami FKPT ini akan melakukan program, kami sudah ada kurang lebih 8 tahun ya di Sulawesi Utara FKPT, dan setiap tahun sebelum pandemi terjadi
kami sudah melakukan sosialisasi. Barangkali ada laporan yang pernah kami terima dari BNPT Pusat bahwa kegiatan daripada FKPT Sulawesi Utara itu menghasilkan hal yang terbaik. Ya. Kami juga pernah menjuarai kegiatan untuk juara 3 jadi di seluruh Indonesia ada 32 FKPT dari 34 provinsi. Namun provinsi yang terakhir juga mungkin tahun depan sudah masuk sama-sama di jaringan FKPT di BNPT, yaitu Papua dan Papua Barat. Jadi ada 3, mungkin saya bisa memberikan penjelasan sedikit ya. Boleh, bisa. Tentang program kami. Jadi ada ada 5 bidang yang ada di FKPT ini, ya. yaitu bidang pemuda dan pendidikan yang diketuai oleh Bapak Dokter. Ya. Kemudian bidang media dan hukum, ketuanya Pak Aswin. Ya. Kemudian bidang perempuan dan sosial, ada Ibu Winda Mincelungan. Ya. Kemudian ya, bidang agama Bapak Ridwan. Ya. Kemudian bidang penelitian Pak Rektor IAIN. Ya. Jadi kita ada 5 bidang ini yang melakukan kegiatan sosial dalam rangka pencegahan radikal dan radikalisme dan terorisme. Nah, semua kegiatan yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 sampai 2019 yang lalu itu sudah menjadi acuan penelitian tentang keadaan keamanan di persoalan radikalisme dan terorisme yang ada di Sulawesi Utara, khususnya yang ada di Manado ini. Ya. Jadi ada data kepada kami, data-data tentang kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok tertentu ataupun organisasi, ormas atau apa yang ada di Sulawesi Utara yang kami miliki, yang mungkin ya kami tidak bisa sampaikan di sini, hal-hal yang bisa kita pantau ya. Nah, sehingga itu menjadi acuan untuk bisa kami laporkan ke pusat. Seperti itu. Namun kami hanya di bidang pencegahannya saja. Bukan dalam rangka penindakan. Kalau penindakan nanti Densus yang urus. Ya. Saya kira untuk kegiatan seperti itu nanti juga ada lomba-lomba. Karena kita minta untuk supaya masyarakat itu bisa ikut terlibat ya. Jadi di dalam kegiatan pemuda itu ada lomba video pendek. Ya, video pendek tentang bagaimana bisa melakukan pencegahan deradikalisasi ya. Sehingga kita melakukan kontra daripada radikalisme itu sendiri. Kemudian di bidang agama juga ada lomba literasi ya. Kemudian bidang media ya, ada juga. Jadi sehingga kami mempunyai beberapa kegiatan yang bisa memberikan faedah buat masyarakat dan tidak berpikir lagi tentang radikal terorisme, tetapi melakukan hal-hal yang lebih positif. Saya kira itu. Banyak Tribuners, banyak yang kita akan informasikan ya. Seperti lomba-lomba yang kita lihat di tayangan ya, ada lomba-lomba nanti. Iya. Tayangan ini ada literasi agama semuanya. Nanti bisa masuk ke webnya BNPT juga. Ini ya. BNPT Center, sehingga di sana bisa dilihat ada flyer-flyer tentang lomba ini promonya. Ya. Jadi ada FKPT Center, kita Tribuners bisa klik di sana nanti. Dan banyak hal lagi yang akan kita perbincangkan, tapi memang terbatas dengan waktu. Tapi ada saya boleh tambahkan sedikit. Iya, bisa. Saya mau menyampaikan sedikit agar pemirsa tahu bahwa salah satu jalur terorisme yang sudah dilatih itu masuk lewat Filipina. Dilatih di Afghanistan atau di mana, masuk ke Filipina, dilatih juga ada yang pelatihan di Filipina, dia masuk lewat Sulawesi Utara. Dan harus saya sampaikan, kebanyakan orang Sulawesi Utara dan Manado ini cuek. Padahal ini bibir Manado ini, tempat ini adalah tempat masuknya para teroris. Baru habis itu mereka berpindah ke tempat yang lain. Dan saya setelah ada sempat moderator kepada salah satu seorang dosen orang kuatnya teroris waktu itu, namanya Nasir Muhammad ya.
Mereka akan masuk ke daerah Indonesia, akan lewat Sulut. Beliau hafal pulau-pulau, kita juga tidak pulau sampai pulau sekecil apapun. Kalau lewat Sangir di mana, kalau lewat Ternate di mana, kalau dia hafal bro. Tahu persis. Tapi harus saya ingatkan bahwa harus hati-hati, jalur ini banyak lewat Sulawesi Utara. Perlu kewaspadaan. Perlu kewaspadaan, kita tidak boleh lengah. Dan malahan masih masuk, menurut daftar intelijen yang saya dapat, justru mereka lagi bergerak tetap lewat Sulut. Tetap lewat Sangir, tetap lewat Talaut. Dan senjata-senjata lewat sini juga. Tapi karena di sini aman, mereka lewat aman juga. Tapi mereka akan kacau di daerah lain. Insya Allah tidak akan kacau di daerah kita. Tapi kita harus hadang sehingga tidak menjadi daerah trans ya. Iya, karena kita mencintai negeri ini. Iya. Mereka ini kan kalau di Alkitab kan dianggap domba-domba yang hilang, anak yang hilang. Kalau mereka balik syukur, kalau tidak juga ya lebih baik korban satu daripada korban banyak. Contoh, katanya ini untuk mendirikan negara Islam. Oleh karena itu harus ada bom. Yang mati justru yang Islam banyak. Yang mati Islam banyak. Cuman yang hampir seluruh yang mati itu di bom di Jakarta, di mana itu Islam semua, tidak ada yang beragama lain. Itu di mana bilang pelajar ini membawa soal agama Islam? Ini salah. Jadi saya sampaikan juga untuk seluruh, mari kita fanatik pada agama masing-masing, agar kita dan mari kita mencintai negeri ini, dan kita menjalankan agama secara baik dan benar, memahami tentang agama masing-masing, maka tidak ada kebencian dan dendam, serta saling membunuh di antara kita. Mari kita mencintai negeri ini, kita bangun negeri ini, dan tolong orang-orang tua, sejak dini, sejak bawah, kita ajarkan anak-anak ini untuk menjadi baik. Jangan kasih pegang terus di HP, akhirnya jadi rusaklah negeri ini. Jadi Terima kasih banyak. Ini terakhir sekali dia ada apa yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno, ya, yaitu negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Merdeka. Jadi Tribuners tentu masih banyak ya, kalian tadi menarik, masih banyak menarik yang akan diutarakan oleh para narasumber ini, tapi memang kita terbatas dengan waktu, sehingga kita akhiri nanti akan perbincangan kita ini yang menarik. Tapi saya berikan satu kesempatan untuk tiap narasumber ya kurang lebih 1 menit untuk memberikan closing statement, pertama dari Ketua FKPT. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa kami Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme sangat berharap bahwa bukan kami yang harus berjalan sendiri, tetapi marilah kita bersama-sama untuk memerangi radikalisme dan terorisme seperti kita memerangi COVID-19. Ya, betul. Dan langsung ke Dr. Jafarat selaku staf khusus Gubernur Sulawesi Utara memberikan closing statement ke para Tribuners. Saya akan menyampaikan pesan Gubernur, yaitu marilah kita menjaga toleransi di Sulawesi Utara ini. Dan bagi saya, marilah kita mencintai negeri ini dengan apa adanya. Dan tentu dengan cinta, maka kita akan membangun negeri ini akan lebih baik. Agar supaya jangan kita terbawa ke tempat yang salah. Indonesia adalah milik kita. Dan kita semua ini adalah pemilik sah daripada bangsa ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan saya atas nama bagian dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Ketua FKPT, Bapak Max Togas, Sarjana Hukum, dan kepada Dr. Ma'mun Jafara selaku staf khusus Gubernur. Terima kasih. Dan juga kepada para Tribuners yang kurang lebih setengah jam lebih sudah setia untuk mendengarkan akan perbincangan kita pada saat ini. Dan kita akan ketemu lagi pada perbincangan yang sama
dengan tema yang berbeda di Tribun Bakudapa pada besok hari. Terima kasih.